Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, mari kita lanjutkan ngaji filsafat rutin kita. Malam hari ini kita sudah nyampe pada doktrin ontologi bagian terakhir, pluralisme. Monisme kita sudah, dualisme kita sudah, hari ini pluralisme. Jadi flashback sebentar, ngaji filsafat kita urusan pendasaran teori. Kita sudah dapat epistemologi di awal, kemudian dapat logika, kemudian dapat ontologi. Setelah pluralisme ini, minggu depan kita mulai babak baru dari filsafat. Setelah ontologi, kita masuk ke aksiologi. Di aksiologi kita ketemu dua cabang besarnya, yaitu etika dan estetika. Saya tidak tahu nanti berapa kali pertemuan untuk aksiologi, tapi yang jelas sama paling kayak ontologi ini. Kita ambil bagian-bagian paling pentingnya. Yang penting kita sudah punya dasar, punya basic. Baru setelah itu, setelah aksiologi selesai, kita masuk ke isu-isu kefilsafatan yang khusus. Ini kan masih general filosofi namanya, filsafat secara umum. Nah, kalau masuk ke filsafat khusus, ya kita tinggal cari tema. Mungkin diawali dari sistem-sistem filsafat, atau kita awali aja dari tema-tema. Bisa dari sistem, bisa dari isu. Nanti kita lihat moodnya kemana. Kalau dari isu itu mungkin filsafat ketuhanan, filsafat manusia, filsafat alam, filsafat politik, itu filsafat khusus, sifatnya isuistik. Atau basisnya sistem filsafat itu kita belajar sistem eksistensialisme, kita belajar fenomenologi, kita belajar, itu sistem namanya. Nanti kita lihat aja, gampang lah wis. Kamu manut aja, enggak tak habis juga. Ya, pluralisme. Ini saya agak sariawan, jadi ngomongnya agak enak didengar. Biasanya nggak enak, kalau sariawan malah enak. Jadi saya nggak tahu teori yang jalan yang benar itu idealisme atau materialisme. Apakah tubuh yang mempengaruhi jiwa, apa jiwa yang mempengaruhi tubuh? Buktinya kalau lagi sariawan gini mikir filsafat ya rodo-rodo males. Kalau sakit gigi juga kamu disuruh ujian juga kan males. Nah, berarti fisik mempengaruhi jiwa, tapi jiwa juga mempengaruhi fisik bisa. Kalau kamu patah hati juga lemes kan. Iya, jadi nggak enak makan, nggak enak tidur. Kalau Barcelona kalah juga kamu juga nggak gairah kuliah juga. Jadi ya kadang-kadang jiwa mempengaruhi fisik juga. Atau jangan-jangan memang dualistik, ya masing-masing saling mempengaruhi lah. Karena kita punya tubuh, punya jiwa, jadi saling memasuki, saling mempengaruhi. Atau jangan-jangan nggak cuma dua, banyak sebenarnya. Nah, yang banyak itu namanya pluralisme. Jadi nggak bisa dipatok dua gitu. Setiap substansi, setiap peristiwa, setiap ikhwal ada hakikatnya sendiri-sendiri. Antara kamu sumpek karena Barcelona kalah dengan sumpek karena ditinggal pacar, itu sama-sama sumpeknya, tapi kan beda derajatnya. Kalau cuma Barcelona kalah, besok dia bisa menang lagi. Tapi kalau ditinggal pacar, besok kalau masih laku. Kalau enggak ya enggak. Oke, jadi itu kan plural. Fakta fenomenanya bisa sama, substansinya bisa beda. Substansi itu banyak dan macam-macam, katanya pluralisme. Kita lihat apa sih bedanya pluralisme sama monisme yang kemarin.
Saya nggak tahu bagi orang Indonesia hari ini apa yang terasa ketika dengar istilah pluralisme, khususnya umat Islam. Karena MUI memfatwakan bahwa pluralisme itu haram. Sebenarnya yang dimaksud MUI sebenarnya kurang. Fatwa MUI itu harusnya ditambahi yang dimaksud pluralisme agama. Tidak semua pluralisme. Pluralisme itu asalnya dari filsafat. Sama kayak hermeneutik. Hermeneutik itu banyak yang nggak suka dan diharamkan. Tapi sebenarnya apa ya semua jenis hermeneutik. Sama kayak filsafat. Filsafat juga banyak yang nggak suka, dianggap kafir dan dianggap menyeleweng dan dianggap. Tapi apa ya semua filsafat. Ghazali itu filosof, ya kan? Dari sisi bahwa dia pemikir yang hebat dan luar biasa, hampir semua ulama itu ya sebenarnya filosof juga, dengan sistem berfilsafat masing-masing. Jadi kalau mengharamkan filsafat, yang diharamkan apanya? Bagian apanya? Karena satu realitas itu plural loh. Nah itu langsung masuk ke doktrin pluralisme. Jadi katanya pluralisme ada banyak substansi dari sebuah realitas. Jadi kalau kamu melihat sesuatu, mungkin sesuatu itu kelihatannya sama, tapi bisa jadi beda loh. Sama-sama pasar, mungkin di Indonesia dengan pasar versi Amerika mungkin beda. Cakep bagi orang Indonesia dengan cakep bagi orang Afrika mungkin beda. Substansi bisa beda-beda. Dalam diri manusia aja, yang kemarin kan kita sibuk manusia itu jiwa apa fisik ya. Kalau saya ngomong jiwa, jiwa itu ya macam-macam loh. Apa akalnya, apa ruhnya, apa spiritualitasnya, apa yang mananya. Kalau saya ngomong fisik itu, nafsu itu masuk fisik apa enggak? Jasmani apa rohani? Kamu kan terus bilang nafsu itu rohani juga, Pak. Akal juga rohani, jiwa juga rohani. Terus saya, substansinya sama enggak? Kok akal kelihatannya kok beda ya sama nafsu? Dan maka katanya pluralisme enggak gampang loh mengeneralkan manusia yang sebesar ini ke dalam satu kategori. Dia makhluk fisik apa makhluk materi atau makhluk dualistik, jasmani dan rohani. Yang jasmani aja kan karakternya macam-macam. Jasmani bagian saraf dengan jasmani bagian daging mungkin hakikatnya beda loh. Saraf itu karakternya jauh beda dengan sekedar daging atau darah. Dan ada lagi namanya hormon. Oh, itu luar biasa lagi, wis. Hormon itu barangnya fisik, tapi wujudnya kayak gimana orang nggak ngerti. Misalnya kamu banyak perempuan punya hormon apa, laki-laki punya hormon apa. Dulu saya belajar di S1 bikin skripsi judulnya Filsafat Cinta. Secara kimiawi cinta itu fenomena fisik dari sisi kimiawi. Meskipun bagi kamu selama ini cinta itu kan barang metafisik, gak kelihatan, tapi ternyata ini fakta hormonal aja sebenarnya. Kenapa kok laki-laki suka sama cewek? Kenapa suka lawan jenis? Ya karena secara sunnatullah dalam tubuhmu yang fisik itu sudah ditanami hormon untuk menuju ke sana. Kecuali yang sedang error. Ya, jadi yang kira-kira dulu hormonnya agak keselip kayak gimana gitu. Jadi yang cowok jadi seneng cowok. Itu kan fisiknya aja macam-macam sudah. Saraf, hormon, daging, tulang dan seterusnya. Jadi plural, tidak bisa direduksi ke satu. Kalau direduksi ke satu, yang lain mesti nggak kena. Kalau dianggap manusia itu makhluk fisik saja, ya banyak yang nggak kena pasti. Kalau dianggap dia makhluk yang rohani saja, banyak yang nggak kena. Kalau dianggap jasmani sekaligus rohani, ya jasmani yang mana dulu, rohani yang mana dulu. Urusan spiritualitas apa sama dengan urusan nafsu? Toh dua-duanya sama-sama rohani. Yang lebih substantif yang mana? Yang lebih berpengaruh yang mana? Nah, itu makanya pluralisme masuk dengan ideologi bahwa ada banyak substansi yang masing-masing independen dan masing-masing tidak bisa direduksi. Jadi kalau melihat sesuatu, jangan kesusu digeneralisir. Mungkin tidak sama. Mungkin jangan-jangan yang kamu anggap sama, dia punya substansi yang berbeda. Wajahnya mungkin mirip, sifatnya mungkin beda. Sama-sama mahasiswa UIN, cara mikirnya mungkin mirip, tapi mungkin ada bedanya juga. Nah itu cara berpikir pluralistik.
Atau itu definisi pertama dari pluralisme. Jadi dalam satu realitas ada banyak substansi. Ada definisi kedua dari pluralisme. Definisi kedua adalah bahwa sebenarnya dengan dasar yang pertama, cuma definisi ini, bahwa tidak mungkin ada satu sistem penjelasan atau satu perspektif yang tunggal, yang parsial, yang bisa menjelaskan keseluruhan, apapun itu. Jadi pluralisme akan bilang narasi tunggal itu tidak mungkin bisa menjelaskan realitas secara utuh. Islam adalah agama yang cinta damai. Itu nanti akan banyak realitas Islam yang tidak cinta damai, yang tidak masuk di situ. Maka narasi tunggal seperti ini sering menjebak. Seperti orang Barat bilang Islam itu teroris. Itu sebenarnya nggak salah, cuma dia hanya lihat satu substansi dari Islam. Padahal substansinya Islam itu banyak, manifestasinya juga banyak. Atau jangan-jangan itu bukan substansi tapi cuma manifestasi. Jadi narasi tunggal nggak mungkin. Zaman dulu saya S1 banyak orang nyalah-nyalahin Ghazali karena gara-gara Ghazali orang tidak senang dengan filsafat. Gara-gara Ghazali bilang bahwa barang siapa bermantik maka dia zindik. Tapi mungkin perlu kamu teliti, apa hanya gara-gara seorang Ghazali peradaban Islam yang besar, yang luar biasa jaya terus jadi loyo begitu saja. Nah kalau pakai pluralisme nggak mungkin lah. Variabel tunggal, narasi tunggal tidak mungkin bisa menjelaskan realitas yang kompleks. Peradaban ilmiah Islam yang besar dan luar biasa itu tidak mungkin hanya gara-gara seorang Ghazali terus runtuh begitu saja. Pasti banyak variabel lain yang mempengaruhi. Nah itu definisi kedua. Jadi melihat realitas, hati-hati jangan terjebak oleh narasi tunggal. Ketika kamu terjebak oleh narasi tunggal, pandangannya mesti nggak utuh sudah. Jadi hati-hati. Mainstreaming itu kadang-kadang berbahaya. Kayak misalnya feminis ini. Feminis itu berjuang mati-matian gimana caranya agar perempuan bisa setara dengan laki-laki. Di satu sisi pas dan klop, tapi mungkin dalam aspek yang lain dia bisa jadi nggak pas. Perjuangan untuk menyetarakan itu mungkin kadang-kadang jadi kontraproduktif. Kontraproduktif itu maunya biar setara tapi malah menyusahkan semuanya. Itu namanya kontraproduktif. Misalnya jangan dianggap bahwa perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Mereka juga kuat. Itu memang menaikkan harkat perempuan, tapi kadang-kadang menyusahkan perempuan juga. Selama ini dia dapat banyak keistimewaan, tapi terus dianggap kita sama kok. Nah, dulu. Jadi nggak usah dibantu kalau ada perempuan. Kita kan setara, jadi rebutan ya rebutan. Nah itu kan nggak enak jadinya. Jadi harus tegas. Mainstreaming perempuan harus setara dengan laki-laki itu dalam hal apa dulu, dalam ranah apa, dalam narasi apa, dalam perspektif apa, dalam dimensi apa. Kalau di generasi semuanya nggak enak sudah. Pasti ada yang tidak pas. Nah, itu narasi tunggal namanya. Ibu kita Kartini itu ketika dulu memperjuangkan emansipasi wanita kan tidak terus dia nggak mau melayani suaminya, nggak terus dia kan nggak, sama aja. Sekarang ide feminis jadi luar biasa. Bahkan saya baru bikin artikel permintaan sebenarnya tentang feminisme, tentang feminis lesbian. Feminis lesbian itu saking semangatnya berjuang menaikkan derajat perempuan sampai tidak suka sama laki-laki. Ya, benci setengah mati kalau ada laki-laki. Wong sama perempuan aja sudah bisa, ngapain kita tidak butuh laki-laki. Nah, itu. Belum tahu dia. Ya, Bulo, kamu kok ketawa kok yang ngerti-ngerti kok. Oke ya, jadi definisi pluralisme yang kedua bahwa narasi tunggal tidak mungkin menjelaskan realitas yang kompleks. Indonesia ini jatuh gara-gara misalnya apalah narasi tunggalnya, DPR-nya curang semua. Apa ya hanya gara-gara faktor DPR saja? Perlu kamu curigai kalau ada yang kayak gitu. Indonesia ini jatuh karena korupsi.
Ya mungkin korupsi andilnya besar, tapi apa ya hanya gara-gara satu faktor itu terus Indonesia jatuh. Emangnya zaman Soeharto nggak ada korupsi? Mungkin lebih dahsyat, tapi kok stabil. Sekarang ada korupsi kok tidak stabil. Jangan-jangan ada variabel lain. Indonesia ini negara yang kacau, tapi bagi yang lain di luar negeri banyak bilang Indonesia itu bagus, sekarang sangat demokratis. Dengan susah kamu menjelaskannya. Oke, jadi hati-hati dengan narasi tunggal. Kemudian secara epistemologis, kalau pluralisme biasanya didefinisikan ada banyak sudut pandang yang itu sama benarnya dan bahkan mungkin sama pentingnya tentang sesuatu. Nah, istilah sama benar dan sama penting ini biasanya jadi kontroversi. Tapi memang begitulah realitas. Jadi misalnya contohnya teknologi. Ada yang bilang teknologi itu bikin manusia malas. Ada yang bilang justru teknologi bikin manusia kreatif. Dua-duanya tinggal reasoningnya dan dilihat dari mananya dulu. Dengan adanya laptop kita efektif, bisa cepat belajar, bisa menguasai. Coba kalau saya berdiri di situ tak tulis satu-satu kalimat yang banyak itu nggak efektif, panjang. Tapi di sisi lain mungkin ya memang bikin orang malas. Saya jadi nggak cuma berdiri di sini santai. Harusnya saya energi lari-lari ke sana. Kalau ngajar muter-muter, tapi tak tinggal nongkrong aja di sini sambil nontonin kamu, sambil ngobrol nggak karuan, tapi kan kamu semangat. Tetapi itu jadi orang malas. Tergantung perspektifnya yang mana dulu. Jadi secara epistemologis, jadi jangan terjebak dengan monopoli kebenaran, karena perspektif yang berbeda bisa sama-sama benar. Dan juga jangan terjebak dengan itu ada kata sama pentingnya. Sama pentingnya maksudnya perspektif yang berbeda mungkin menganggap sesuatu itu penting, dan kamu dari perspektif yang lain menganggap hal yang lain yang penting. Orang membaca Indonesia terus bilang yang penting adalah pendidikannya. Ya mungkin itu benar dari perspektif tertentu, tapi yang satu bilang bukan, yang penting adalah sistem politiknya harus beres dulu. Ya mungkin benar dari sisi itu. Bisa sama pentingnya dan bisa sama benarnya, dan gak harus ditabrakkan. Tinggal kamu jelentrehkan, oh kamu ngomongnya dari sisi itu, melihat sisi ini, dan di situ urgensinya memang itu. Tapi yang dia lihat dari sisi ini, dari perspektif itu, ya memang urgensinya di sana. Tergantung perspektifnya. Pacaran sambil kuliah itu bisa mengganggu kuliah, bisa juga mendukung kuliah. Kamu bisa bikin argumen sebanyak-banyaknya tentang dua hal itu. Tergantung perspektifnya. Dan mungkin sama-sama benarnya. Kamu bilang pacaran ganggu kuliah, Pak. Pertama, waktu belajarnya jadi kurang. Kainannya SMS, apel, nongkrong berdua dan seterusnya. Yang kedua, jadi males kuliah karena sering melekan. Yang ketiga, itu argumen kamu bikin. Sementara yang bilang pacaran mendukung kuliah, Pak, karena dengan punya pacar saya lebih semangat belajar. Biar kalau ditanya pacarku enggak, tell me misalnya. Kalau dengan pemane pacarnya sak kelas, wah saya rajin nyatet dengan punya pacar, karena mesti pacarku nanti pinjem, Pak, jadi tak catat yang bagus-bagus. Misalnya itu ada yang kayak gitu. Sama-sama benarnya ternyata dengan argumen dia masing-masing. Nah, itu pluralisme epistemologis biasanya. Oke, nanti kita lihat. Di antara pluralisme epistemologis ada tokoh namanya Paul Feyerabend. Nanti di pluralisme kita paling tidak ketemu 3 orang. Kita ketemu Demokritos, kita ketemu Feyerabend. Sedikit nanti tak kenalin dengan Wittgenstein. Sedikit. Kamu dengerin aja namanya, lumayan. Apal itu lumayan, apal namanya. Oke. Yang penting itu ya. Jadi kalau monisme berpikirnya pokoknya hanya ada satu kebenaran. Kalau dualisme ada 2 kebenaran, 2 substansi. Kalau pluralisme ada banyak substansi. Agama Islam itu bisa kadang-kadang sifatnya monistik, kadang-kadang dualistik, juga kadang-kadang pluralistik. Islam yang monistik itu misalnya kalau ada orang punya pendapat bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kita itu hidupnya dari Allah, nanti kembali ke Allah. Hakikat kita sebenarnya kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah, jadi cuma satu.
Tapi kadang-kadang juga dualistik. Dualistik itu realitas dan Allah itu beda. Hidup kita hanya ada dua. Kalau bukan Khalik ya makhluk. Di luar Khalik semuanya makhluk. Manusia, binatang, alam semesta itu semua makhluk. Yang berbeda cuma satu, yaitu Khalik. Itu namanya dualistik. Substansi ada dua. Kalau yang innalillahi tadi kan substansi satu. Ada banyak, cuma intinya ya Allah. Kita itu kan nggak wajib ada. Kita hanya mungkin ada. Yang wajib ada hanya Allah. Nah ini monistik. Tapi ada kalanya juga pluralistik. Pluralistik itu ya Islam ya intinya satu. Cuma yang satu itu ketika ditafsirkan, ketika dipahami ya jadi banyak. Kalau ada orang tanya Islam itu yang sejati kayak apa, kamu jawabnya susah. Ya kan, yang sejati ya kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kayak gimana? Ya yang Muhammad ya kayak Salafi, apa kayak Wahabi, apa kayak mana yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad, NU apa Muhammadiyah? Ya kan? Tapi yang tiap hari selawatan NU, tiap hari menyapa Nabi Muhammad NU, tapi dari namanya Muhammadiyah. Ini susah ya. Itu pluralistik, substansi bisa banyak. Nah itu dari sisi itu Islam plural. Jadi jangan marah-marah dulu kalau ada istilah pluralisme. Oke, jadi hari ini kita nggak belajar pluralisme agama, jangan salah. Kita pluralisme filosofis. Jadi biar kamu ngerti dulu apa itu pluralisme, terus nanti kaitkan dengan agama, terus apa ya sih kamu harus mengharam-haramkan pluralisme. Ada yang bilang beda Pak. Ada pluralistik, ada pluralisme. Kalau pluralistik itu tidak apa-apa, sunatullah segala sesuatu plural. Tapi kalau pluralisme itu yang tidak boleh. Cuma secara filosofis, kalau kamu percaya bahwa segala sesuatu itu pasti plural, itu namanya pluralisme. Betul. Tapi orang-orang kan senengannya ngono. Saya nggak percaya pluralisme, tapi saya percaya pluralistik. Lalu kalau kamu percaya bahwa semua hal itu plural, itu namanya ideologimu pluralisme. Dipodo ae. Oke. Nah, dasar-dasarnya pluralisme